Presiden Barcelona mengonfirmasi klub menolak tawaran besar senilai 200 juta euro untuk Permata La Masia. Di antara para pemain yang dianggap tak tersentuh Barcelona juga ada Lamine Yamal yang berusia 16 tahun, yang telah menggemparkan Eropa musim ini dengan menjadi salah satu pemain terbaik di posisinya. Untuk klub yang mengalami kekacauan finansial seperti yang dialami Barcelona, menjual salah satu pemain penting mereka bisa dengan mudah menjadi jalan keluar yang mudah bagi mereka. Namun, hal ini tidak mengorbankan daya saing dalam jangka pendek. Barcelona bahkan menerima tawaran besar sebesar 200 juta euro untuk Yamal, namun menolaknya, seperti yang dikonfirmasi oleh Joan Laporta, melalui Sport. Kami mendapatkan tawaran untuk pemain seperti Lamine Yamal, sebesar 200 juta euro, dan kami telah mengatakan tidak, sebab kami percaya pada anak itu, pada proyeksi olahraganya, dan kami tidak punya kebutuhan. Malah sebaliknya, untuk menjualnya, kita sedang dalam proses pemulihan ekonomi dan sudah bisa melihat ujung dari terowongan tersebut, kata Presiden. Jika laporannya bisa dipercaya, tawaran besar senilai 200 juta euro ini datang dari PSG, yang ingin menggantikan Kylian Mbappe dengan Yamal. Namun, setelah belajar dari kesalahan mereka, Barcelona mempersenjatai remaja tersebut dengan klausul pelepasan 1 miliar euro, bukan 222 juta euro. Al Hilal mengajukan tawaran besar 100 juta euro untuk Raphinha, siap menaikkan gajinya 3 kali lipat. Ketertarikan Arab Saudi terhadap pemain sayap FC Barcelona, Raphinha, sudah mapan sekarang. Klub-klub Timur Tengah telah mengincar pemain berusia 27 tahun itu sejak musim panas lalu, namun belum membuahkan hasil. Namun, menjelang jendela transfer musim panas tahun ini, klub-klub Arab Saudi telah menghidupkan kembali minat mereka pada Raphinha dan bersiap untuk melakukan upaya besar untuk merekrutnya. Memang, menurut Sport, Al Hilal, pemilik mantan superstar Barcelona Neymar, menginginkan Raphinha dan menawarkan 100 juta euro, termasuk variabel, untuk pemain sayap Brasil itu. Selama beberapa minggu terakhir, ada banyak keributan seputar mantan pemain Leeds United dan masa depannya di Barca. Direktur klub Katalan Deco dan Presiden Joan Laporta telah didekati oleh perantara yang memiliki hubungan kuat dengan 4 besar Arab Saudi, Al Hilal, Al Nassr, Al Ittihad, dan Al Ahli, untuk menanyakan tentang Raphinha. Faktanya, minggu lalu, kami melaporkan bahwa tawaran besar senilai lebih dari 80 juta euro telah tiba di Barcelona untuk sang penyerang. Kini terungkap tawaran tersebut datang dari Al Hilal yang sangat berminat untuk mendatangkan Raphinha. Mereka bersedia mencapai 100 juta euro, antara tetap dan variabel, sebagai biaya transfer pemain sayap Barcelona tersebut. Mengingat situasi keuangan Barcelona, proposal untuk Raphinha akan sangat menggoda bagi administrasi klub, mengingat ia tiba pada tahun 2022 dengan biaya 57 juta euro dengan kontrak berdurasi 5 tahun. Sekitar 23 juta euro dari biaya transfernya akan diamortisasi pada bulan Juli. Oleh karena itu, menjualnya dengan tawaran sekitar 100 juta euro akan berarti keuntungan besar bagi Barcelona. Keuntungan yang tidak bisa mereka abaikan. Selain itu, tim Katalan juga akan memberikan 5,5 juta euro bersih untuk gajinya. Joan Laporta mengonfirmasi Felix dan Cancelo akan bertahan. Kedua pemain memberikan dampak positif bagi Barcelona sejak dipinjamkan dari Atletico Madrid, Felix, dan Manchester City. Cancelo, Barcelona memang berencana untuk mempertahankan keduanya, tetapi Laporta mengatakan bahwa hal itu akan tergantung pada Atletico Madrid dan Manchester City. Berbicara dalam wawancara dengan Mundo Deportivo, Joan Laporta berbagi pemikirannya tentang beberapa aspek, termasuk aktivitas transfer Barcelona dan masa depan roster saat ini. Pertama, ketika ditanya tentang Joaos, Presiden menjawab, "Saya pikir kedua Joaos akan terus berlanjut. Saya berharap Atletico Madrid tidak menimbulkan ketidaknyamanan pada Felix untuk tetap bersama kami dan saya yakin Manchester City juga tidak akan mempermasalahkannya. Kami memiliki agen di sana yang sedang menangani masalah ini."
Jorge Mendes, yang mengetahui bahwa kami berniat untuk terus bersama mereka. Ansu Fati saat ini dipinjamkan ke Brighton dan mempertimbangkan pemesanan berlebih di lini serang Barcelona. Kemungkinan besar mereka akan membiarkannya dipinjamkan untuk 1 musim lagi atau paling banter menguangkannya. Ketika ditanya tentang masa depan pemain muda tersebut, Laporta sendiri tidak memberikan jawaban yang jelas, dengan mengatakan, dia mengalami cedera, dan dia telah pulih. Banyak sekali perubahan yang telah ia lalui. Kita lihat saja di akhir musim apa yang harus dilakukan, tambah Laporta. Barcelona tunda cari pelatih baru. Barcelona belum mau berpisah dengan Xavi Hernandez. Presiden Barcelona Joan Laporta menegaskan tak mau buru-buru mencari pelatih baru dan masih berharap Xavi bertahan. Dilansir Detik Sport, akhir Januari kemarin, Xavi mengumumkan kepergiannya ketika musim 2023/2024 tuntas. Xavi merasa Barcelona butuh sosok pelatih baru yang bisa memberikan penyegaran. Pengumuman itu justru memotivasi Barcelona untuk tancap gas karena mereka memenangi 7 dari 10 laga di seluruh kompetisi setelah itu. Sekalipun para pemainnya bergantian cedera atau performanya menurun, Barcelona masih terus menjaga harapan mempertahankan gelar La Liga karena cuma berjarak 8 poin dari Real Madrid di puncak, dan lolos ke perempat final Liga Champions. Karena pertimbangan hasil positif itulah, manajemen klub rupanya masih berharap Xavi mau berubah pikiran dan bertahan di Camp Nou musim depan. Saya bilang bagi siapapun yang ingin melatih Barcelona harus menunggu sampai akhir musim, karena kami tidak ingin menghubungi siapapun sampai Xavi membuat keputusan. Jika Xavi memutuskan pergi, maka mereka yang ingin datang ke Barcelona harus menunggu dan akan menunggu. Tidak masalah jika mereka tidak mau, kami cari lainnya, ujar Laporta kepada Mundo Deportivo. Xavi sudah memegang Barcelona sejak tanggal 6 November tahun 202 sebanyak 132 laga dengan rasio kemenangan 62,2%. Dia turut mempersembahkan 1 trofi La Liga dan Piala Super Spanyol.